Selamat pagi teman-teman. Teman-teman ada nggak sih lihat beberapa hal yang lagi viral sekarang di bulan ini, di hari ini tanggal 16 Agustus, yaitu beberapa salah persepsi atau salah kata-kata gitu dari pemimpin kita. Menurut saya sih salah kata-kata, mungkin miskomunikasi atau salah salah penulisan di kertasnya gitu, bisa jadi kita mencoba berpikir positif saja. Katanya kan di pidato itu pemimpin kita mengundang seorang buruh pengupas bawang dengan eh, pendapatannya per kilo dari pengupasan bawang tersebut 700.000. Itu kan jika memang kenyataan 700.000 kali 30 21 juta boy, mengerikan. Itu kalau sehari ya 7 juta 700 kan 21 juta sih, coba hitung lagi ya. 700.000 itu kan kali 30 ya 21 juta betul. Kalau emang itu kenyataan, bisa-bisa kita contoh aja gitu kerja jadi buruh pengupas bawang, karena pengupas bawang itu kan kerjanya santai aja gitu, bukan santai juga sih, jadi kejar target juga. Jadi kalau target tidak tercapai kan pasti yang kurangnya diri kita sendiri. Dan juga pengupas bawang itu biasanya ada yang kerja sendirian atau di dalam rumahnya sendiri, dia ambil uh, satu karung atau setengah karung, uh, kisaran 5 kilo lah atau 10 kilo bawang gitu dia ambil kalau kupas di rumah. Itu kan lebih fleksibel sendiri, tapi ada juga yang pakai anggota yang lain, komunitas gitu ya, kelompok gitu. Tapi mungkin di sini kita mempelajari jikalau kita salah pengucapan itu bisa membawa dampak besar juga gitu. Ini juga pelajaran untuk kita semua juga sih, hati-hati dalam berbicara. Begitu juga jikalau di masa depan saya ada salah kata, artinya saya mohon maaf. Jadi ya intinya kita sama-sama belajar nanti. Jadi intinya setiap orang itu pasti memiliki kekurangan. Ini jangan terlalu overthinking, jangan terlalu terkecoh, jangan sampai kita dijadikan sebuah alat politik gitu. Kita sebagai masyarakat itu kan harus utamakan kita sharing dulu gitu, sharing informasinya. Jika memang benar salah dan tidak ada uh, penindaklanjutan dari salah pengucapan tersebut, ya kita bisa mengkritik gitu. Mengkritiknya dengan cara yang halus, mengkritik halus, dan juga ada saran yang itu atau kedepannya harus gimana gitu loh teman. Dan juga kita kan tahu gitu ya, di era sekarang mungkin di beberapa daerah banyak kasus yang mati listrik gitu. Tidaknya ada penyalahgunaan dana lagi gitu, diambil oleh orang tertentu. Dia semoga negara kita ini bisa pulih, itu sih harapan nih. Bukannya saya mau ikut campur, teman, saya sebagai orang sipil, bukan sipil nih, masyarakat biasa, inginlah hidup normal. Apalagi di sini ada program baru lagi di negara kita, yaitu percepatan pemberdayaan dan penjualan kendaraan listrik gitu.
itu kan sebuah ambisi yang besar gitu. Jadi kalau kita mempunyai ambisi yang besar, itu harusnya mempunyai tahap-tahapnya. Mungkin pemimpin kita sudah menyediakan tahap-tahapnya dari tempat pengisiannya, kalau bahasa sederhananya SPBU-nya, dan juga dari penyuplainya, baterainya, dan juga perusahaannya. Kalau perusahaannya di sini sudah ada sih, perusahaan lokal, jadi kita dukung aja teman-teman. Karena kalau kita terlalu ketergantungan dengan produk luar negeri, saya tidak melarang. Saya juga memakai produk luar negeri sih, contohnya HP saya gitu ya. HP saya ini produk dari luar negeri, yaitu Realme. Tidak tahu ini kan produk orang Tiongkok gitu, Republik Rakyat Tiongkok. Jadi kita tahu apakah negara kita ini bisa mandiri, bisa aja jikalau kita dukung beberapa founder yang ingin memulai sebuah usaha gitu. Jadi kalau idenya bagus, kita dukung. Seperti halnya pemerintahan kepemimpinan Republik Rakyat Tiongkok. Itu kan pemerintahnya itu mendukung gitu. Jadi kalau ada ide yang bagus di bidang smartphone, bisa mandiri tanpa ketergantungan dari produk-produk luar negeri lagi gitu. Sebenarnya negara kita ini bisa-bisa aja, cuman nggak terlalu persiapan nih. Contohnya chipset, baterai, kita masih dalam kekurangan gitu. Itulah problemnya. Dan juga nih kendaraan listrik lagi, kita harus menyediakan perusahaan pembuatan baterai gitu ya. Produk lokal, dan juga lampunya LED, dan juga kerangka badannya. Jadi kita harus gitulah lihat dari apa aja kekurangannya. Semoga negara kita ini bisa mandiri ya sih, mandiri barang-barang gitu. Dan semoga kedepannya negara kita ini semakin sejahtera. Berbicara tentang listrik, mungkin di beberapa tempat teman-teman ada yang mati listrik gitu ya. Buat teman-teman yang mati listrik bukan karena gangguan PLN gitu ya, atau palang listrik negara, bisa jadi teman-teman belum isi token listrik atau lupa bayar listrik. Jika teman-teman ingin bertoken atau membayar listrik atau mengisi token, teman-teman bisa order aja gitu di link yang saya kasih di deskripsi video ini atau di komentar video ini dah. Intinya saya simpan linknya di komentar video ini. Di sini produknya cukup mahal sih enggak juga, cuman sedang lah gitu ya teman. Enggak bicarain mahal, kalau mahal pasti ada. Cuman kalau mau cari yang murah, let's order di sini aja teman-teman. Karena saya biasanya order di sini juga teman-teman. Beli pulsa, beli paket internet, kadang-kadang paling sering sih pulsa ya. Pulsa dan juga isi token gitu. Dan kadang-kadang saya sebagai ojol gitu ya, driver Maxim, juga top up di sini teman-teman, di link ini gitu. Oke, buat teman-teman yang mau lebih detail, langsung saja klik link di komentar ini. And selamat menikmati. Jika teman-teman ingin menjadi penjual, teman-teman bisa aja gitu order di sini. Langsung kayak gini lah tata caranya. Teman-teman yang punya aplikasi atau
aplikasi wallet lalu order di sini gitu. Saya itu jual, bisa dibuat jualan seperti itu. Oke, mungkin itu saja pembicaraan kita itu kali ini, teman-teman. Pembicaraan tentang pendapatan harian pengupas bawang yang lagi viral, dan juga kemandirian otomotif kita gitu. Otomotif, ya saya bilang otomotif sih, dan juga smartphone. Semoga negara kita ini bisa menjadi big economy in the world. Maybe then the position 4, kita kejar posisi nomor 4 lagi, 4 besar di dunia. Apakah kita bisa? Usahakan, kita pasti bisa. Itu aja sih. Thank you for hearing, and see you next in my video. Goodbye.